di video kita kali ini saya akan mentafsirkan surat An-Nas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia. 2. Ayat kedua, Raja manusia. Ketiga, sesembahan manusia. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ayat 5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat 6. Dari golongan jin dan manusia. Quran surat An-Nas 1-6. Oke. Maksud dari ayat pertama tuh apa sih? Oke, ini saya sudah dapat ya. Sesembahan manusia ini sebagai badal atau sifat atof bayan, tambahan mudhaf ilaih dengan kata manusia sebagai penjelasan. Nah, dari ayat pertama sudah ada tafsirnya panjang juga ya. Dari kejahatan bisikan setan itu disebut bisikan setan karena banyakkan godaan yang lancarkan itu melalui bisikan yang bersembunyi al-khonnas. Maksudnya setan itu bersembunyi dan meninggalkan hati manusia apabila hati manusia ingat kepada Allah, yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia, ke dalam kalbu manusia dikala mereka lalai mengingat Allah. Dari jin dan manusia, lafaz ayat menjelaskan pengertian setan yang penggoda itu, yaitu terdiri dari jenis jin dan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu melalui firman-Nya. Apa ini? Sayyatina ul insi wal aljin, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Quran surat An-Naam. Atau lafaz minal jinnati menjadi bayan atau penjelasan dari lafaz al-waswasil khannas, sedangkan lafaz an-nas dia diatofkan kepada lafaz al-waswas, tetapi pada garis besarnya telah mencakup kejahatan yang dilakukan oleh Labid bin al-Ahsyam dan putrinya yang telah disebutkan sebelumnya. Oke. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa diantaranya yang menggoda hati manusia di samping setan adalah manusia. Oke, catatan dari tafsir Jalalain. Allah itu Rabb manusia, yaitu Allah sebagai pencipta menguasai dunia manusia. Ini terlalu panjang ya. Kita baca sampai 5 aja. Disebut Rabb manusia dan surah An-Nas ini karena nantinya yang akan dibicarakan adalah godaan pada hati manusia. 3. Manusia dikhususkan dalam ayat ini sebelum disebut Rabbin Nas karena manusia sangat mulia. 4. Allah itu raja manusia. 5. Allah itu sesembahan manusia. Allah sebagai Rabb dan sebagai Malik dari dunia, itulah disembahi dan diibadahi. Amannya Al-Ikhlas. Oke. Sebelumnya kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Surah Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Qur'an. Berikut ini terjemahan surah Al-Ikhlas, Azabun Nuzul dan tafsirnya. Oke, berikut ini surah Al-Ikhlas dalam tulisan Arab, tulisan Latin dan terjemahan bahasa Indonesia. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, katakanlah dia, ini ayat pertama ya. Katakanlah dia adalah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak boleh peranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi Allah itu paling atas ya guys tingkatannya. Ashabul Nuzul surah Al-Ikhlas.
Surat ini terdiri dari 4 ayat. Surat ini juga termasuk surat dari Makkiyah. Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas? Karena Al-Ikhlas adalah tauhid, beribadah hanya kepadanya. Dan surat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Surat yang turunkan di Mekah setelah surah Al-Falaq dan An-Nas ini juga dinamakan surat Qul Huwallahu Ahad. Diambil dari ayat pertama surat ini. Oke. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Pertama, dicintai oleh Allah. Kedua, wasilah masuk surga. Ketiga, sepertiga Al-Quran. Dan ini tafsir. Oke, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anak Allah, orang Nasrani berkata kami menyembah Isa anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Maka Allah menegaskan bahwa Dia Maha Esa. Dialah Allah, Tuhan yang satu dan yang tiada tandingannya, tiada lawannya, tiada sekutu baginya. Kata ahad terambil dari akar kata wahdah yang artinya kesatuan. Juga kata wahid kan artinya satu ya. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah dan memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Surah Ikhlas ayat 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ini, maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Jadi kita harus berdoa terus kepada Allah. Oke, ayat ke berapa? Ketiga, tidak diperanakan dan tidak beranak juga. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak mempunyai istri. Dari surat Al-Ikhlas ayat 4. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Oke, kita penutupan ya. Surah ini berisi dengan rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang penting. Demikian surah Al-Ikhlas mulai dari terjemahan, asbabun nuzul, keutamaan hingga tafsirnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Menambah kedekatan dengan Allah dan Dia berkenan menganugerahkan cintanya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, segitu tentang tafsir surat An-Nas sama Al-Ikhlas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.